Kang antos heula we buai. Buhun, ngantos heula we Pak. Pilih itu. Anu tekan kene. Pesan supingnya. Bapak sabaraha hiji deui Dadah. Bapak? Kanggo Bapak Pak Dede tugas? Abdi host tos 2 sareng ayeuna. Presenter sahiji. Abdi paling kana 3 lah, Bu. 3, iya, siap Anu lah. sami anu Kang Abdi. Iya. Biasa we. Buai mah tos jongjonnya. Jongjon Bu. Pak. Alhamdulillah tos terpenuhikeun we kalau latihan ya mah, Bu. Muhun. Kami tos terpenuhi. Uhun. Gitu. Anur teh nuju di Bandung, Bu. Oh, Bapak nuju di Bandung? Mohon Bu. Oh. Oke, Dupi Bapak tugas di mana? Di Bujang atau tapi kumaha Pak? Aja Tengah Bu. Ayo rompok mah di Bandung gitu Pak. Mohon. Jantan di Bujang, aku mah saminggu sekali tapi kumaha upami ka sakola. Ibu. Saminggon sekali. Saminggu sekali wah. Terus pulang anting aja Pak. Mohon. Bu sekali. S3 Bu. Hah? S3 setiap Sabtu setor. Cobi Pak Dede di toel deui di grup Harayu gitu. Ya, siap. Namanya di etaan, Bu. Grup nama nuju Kamaci peneh gitu. Emang waktu apa mah minggu, paling ge kan 8. Manur panginten ke bantosan abdi bilih anu bertanya kawalahan. Ngarekam bade kusaha, Bu? Abdi nuju atus direkam ieu teh pada. Ya, siap. Nah, gitu, Bu. Tapi direkam kami itu di urang aya 2. Ngangona naon Bu Ani? Abdi mah ngange ice cream. Ya? Ice cream, Pak. Wah, ice cream. Abdi ngaon nu di lembek we nya. Mohon mangga. Mohon.
Wilujeng Tumping, Pak Agus. Pusnana Pak. Tumping. Pak Nur, coba di grup Pak Nur. Di ya ongkos. Gaungan aku. Tanah. Nah, iya. Yang darah satu. Wilujeng Tumping, Pak Soleh. Kurang kawitan wae. Baik. Pak Siap, Pak Nur, Kawitan wae Pak. 7:30. 8 wae. Nah, pamengnya Isa lah. Pak Soleh, Agus. Siap, Halo. Kumaha Daramang? siap mantap. Pak Soleh. Aduh. Usum naon palidinya, Pak Soleh? Agus. Hujan Pak, masih hujan kene paling dia mah. Oh, Mohon, sami Pak, sayang. hujan. Hujana. Ya, tapi rawas di bumi tiis gitu. Ya, Wilujeng Tumping. Pak Dedi, mangga dihaturangan. Bu Nisa.
Halo, Bu Ai, Panu, Ya, Agus. Pak. Sore kasadena Pak Dedi, urang kawitan wae paenternya ayeuna. Mangga. Oh, mangga. Mohon Pak Wilujeng, Pak. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak dan Ibu, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di acara seminar dalam jaringan yang bertemakan tentang mendidik anak dalam era digital. Selanjutnya, acara ini terlaksana berkat dukungan dari Jawa Barat dan dari Tikomdik, dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman kita yang di acara ini. Selanjutnya, saya perkenalkan, saya Dede Rahayu sebagai host, Ibu Ai Indrayani SPD sebagai moderator, dan juga mohon maaf, Ibu Ai Indrayani SPD sebagai presenter yang akan membawakan materi tentang mendidik anak di era digital. Selanjutnya yang menjadi moderator di acara ini adalah yang terhormat Bapak Nur Yakin MPD. Oleh karena itu, waktu dan silakan Pak Nur untuk memandu acara ini. Baik, terima kasih Pak Dede atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenankannya lah pada hari malam ini kita bisa melaksanakan kegiatan PCT batch 6 kelompok C wilayah 12. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita mendidik anak. Ada hadis mengatakan bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, tetapi orang tuanya lah yang akan menjadikan dia sebagai Yahudi, sebagai juga Nasrani, dan juga sebagai Majusi. Maka hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana mendidik anak di era digital seperti masa-masa ini yang disebut dengan era informasi abad 21. Di hadapan kita telah hadir seorang expert ahli dalam bidang pendidikan, yaitu Ibu Ai Indrayani. Beliau merupakan guru di SD Pagersari Manunjaya Kabupaten Tasikmalaya. Untuk itu, kesempatan dan waktu yang seluas-luasnya saya persilakan kepada Ibu Ai untuk menyampaikan paparannya. Para Ibu Ai disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mengisi acara ini, untuk saling sharing dan berdiskusi. Adapun materi yang akan saya sajikan kali ini mengenai bagaimana kita mendidik anak di era digital ini.
Pak, Bu, kita langsung saja ya ke materi. Nah, bagaimana mendidik anak di era digital? Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu bagaimana perkembangan era digital ini dari waktu ke waktu. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang, begitu canggihnya teknologi di era digital ini. Kemudian memasuki zaman perkembangan teknologi 4.0 era digital ya, semakin dikelilingi dengan teknologi super canggih yang memberikan banyak perubahan dalam segala hal. Bahkan yang dulunya terasa mustahil, sekarang tak lagi terasa mustahil. Nah, yang perlu kita ketahui inilah perkembangan dari revolusi industri. Yang pertama itu dimulai dari revolusi industri 1.0. Nah, ini terjadi pada sekitar tahun 1784. Nah, ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang mendorong munculnya kapal uap, kereta api, dan lain-lain. Kemudian revolusi yang kedua, ini terjadi pada sekitar tahun 1870. Nah, penemuan listrik ya, yang meningkatkan produksi barang. Kemudian lanjut ke revolusi yang ketiga, yaitu revolusi ini ditandai dengan adanya inovasi teknologi informasi, komersialisasi, dan personal komputer. Nah, yang terjadi yang kita jelajahi saat ini yaitu revolusi 4.0, yaitu revolusi keempat, di mana cirinya itu kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data. Nah, bagaimana dengan perkembangan teknologi digital itu sendiri? Nah, cirinya adanya perkembangan komputer. Bisa Ibu Bapak ketahui bagaimana perkembangan komputer dari zaman dulu sampai sekarang. Kita ketahui yang pertama dulu adanya komputer dalam bentuk atau tipe vakum ya, vakum. Nah, ini terjadi pada sekitar tahun 1946 sampai 1959. Kemudian komputer yang selanjutnya itu tipe transistor, ada lagi sirkuit terintegrasi, dan yang sekarang itu mikroprosesor. Kemudian lahirnya internet. Nah, seperti yang Ibu Bapak ketahui bahwa yang namanya internet itu tidak lepas dari kegiatan kita ya Pak sehari-hari, Pak, Bu. Termasuk yang sedang kita lakukan saat ini tidak terlepas dengan adanya fasilitasi dari internet. Kemudian yang ketiga adanya ponsel atau telepon seluler. Semua pasti hampir semua memiliki ataupun mengenal yang namanya ponsel. Bahkan kita maaf Bu, mentang Bu. Gimana? Itu PowerPoint tidak muncul Bu. Muncul tidak Pak? Tidak muncul. Belum muncul PowerPoint-nya, kosong. Coba lagi ya Pak. Ya, coba lagi Bu, ya. Kontennya. Maaf Bapak Ibu, sebentar. Halo, baik. Ya, sebentar Pak, mau dicoba lagi. Boleh, silakan Bu. Ada tidak Pak? Masih start konten yang proses. Sudah muncul Pak? Belum. Kalau di sininya sudah share, sudah tampil belum Pak? Belum Bu. Coba share Bu. Sudah
Coba kirim ke saya, Bu. Biar nanti dari saya share-nya, Bu. Boleh, Pak. Saya filenya ke Pak Dede ya. Dicoba Ya, di Pak silakan. Dede. Di sini sudah di-share tapi kok tidak tampil ya? Pak Nur Yakin, Ya, Pak. Menunggu, Pak. Pak. Iya. Saya sudah kirim ke Pak Dede. Coba di Pak Dede. Ya, Pak Dede lagi proses, Bu. Ya. Silahkan diisi dulu, Pak. Tunggu. Maaf Pak Bu, ada sedikit gangguan teknis. Pak Dede udah ada PPT-nya? Belum, masih muter, Bu. Ini terkendala oleh sinyal. Bu, coba ke saya, Bu. Bu, coba ke saya. Iya, boleh-boleh Pak. Pak Nur juga, Bu. Saya tanya. Teh, coba tadi itu teh. Dibuka pintunya teh. Sinyalnya. Bukain pintunya teh. Masih belum ada ini Pak? Belum, Pak. Masih mutar, Bu. Berat ini 10 mega. 10 mega, Bu. Ini di saya sudah tampil ya, tapi tidak masuk ke sana ya Pak? Nanti, Bu. Masih muter-muter, Bu. Bentar. Halo, Bu Nisa. Malam. Halo, Bu Nisa. Malam. Halo. Ya, gimana, Kalau Pak? kondisi Ada seperti ini biasanya gimana, Pak? Kenapa Pak?
Oh, seperti ini kondisinya biasanya dari faktor apa? Coba diulang itu lagi Nah, udah ada nih, Pak. ke Pak Nuri. Ya, udah ada Pak. Udah ada ya, Pak? Oh, bahkan ini faktor sinyal ini mah. Iya. Maaf. Ya, kalau dari Bandung makan kesukunya. Boleh Pak di Ya. share ya. Kita Kasih kembali lagi ya malam, Pak ya Budita. dari awal saja. Ya, Ya. Bagaimana caranya kita mendidik anak di era digital ini? Namun sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana perkembangan teknologi di era digital ini. Nah, perkembangan teknologi dari waktu ke waktu terus bergulir. Memasuki zaman perkembangan teknologi yang sekarang revolusi keempat, bahwa era digital, yaitu era digital, bahwa semakin banyak dikelilingi dengan teknologi yang super canggih, yang memberikan banyak perubahan dalam segala hal. Bahkan yang dulunya terasa mustahil, sekarang tidak terasa mustahil. Nah, tadi telah dijelaskan bahwa revolusi industri itu terjadi dalam beberapa tahap, dari mulai revolusi industri ke-1, kedua, ketiga, dan yang sekarang kita jelajahi itu revolusi industri ke-4. Adapun perkembangan teknologi di era digital ini ditandai dengan perkembangan komputer, lahirnya internet, ponsel, kemudian situs jejaring sosial. Tadi perkembangan komputer telah dijelaskan bahwa komputer itu mengalami perkembangan dari mulai komputer tipe tabung vakum, kemudian transistor, ada sirkuit terintegrasi, kemudian yang sekarang itu mikroprosesor. Mengenai situs jejaring sosial, bisa Ibu Bapak ketahui ya bahwa di dalam jejaring sosial kita mengenal yang namanya Facebook, Twitter, Instagram, kemudian WhatsApp ya. Nah, situs jejaring sosial ini otomatis memberikan kemudahan pelayanan kepada kita untuk melakukan berbagai aktivitas. Namun di semua perkembangan teknologi digital ini tentunya ada dampak negatif maupun dampak positifnya. Contoh perangkat digital diantaranya ada televisi, ada jam digital, komputer, laptop, handphone, bahkan dan gadget. Nah, contoh-contoh dari perangkat digital ini tentunya kita sudah tidak asing lagi, bahkan ini merupakan bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa dilepaskan. Contohnya saja dengan handphone, kita tidak bisa lepas dari yang namanya handphone ini untuk komunikasi untuk kerja dan berbagai macam kegiatan lainnya. Kemudian konversi teknologi. Nah, ini konversi teknologi diantaranya contohnya ada konversi dari buku yang sekarang kalau dulu buku bacaan itu ya bentuknya seperti buku. Nah, kalau sekarang bacaan itu bisa berubah bentuk menjadi e-book. Nah, e-book ini merupakan electronic book atau jenis buku elektronik yang berbentuk soft copy yang dapat dibaca melalui perangkat komputer, smartphone maupun handphone. Kemudian ada surat. Nah, kalau kita dulu melalui surat dalam bentuk tulisan ya, ada amplop yang dikirim via pos. Kalau sekarang itu bisa melalui email, lebih mudah lagi. Kemudian mesin tik, kalau dulu perangkat untuk mengetik itu dengan mesin manual. Nah, sekarang ada yang lebih canggih yaitu komputer. Telepon juga kalau dulu bisa dipasang teleponnya itu di rumah, dan sekarang bisa diganti dengan ponsel yang bisa dibawa kemanapun kita pergi. Nah, ini juga masih dalam perubahan perkembangan teknologi. Nah, manfaat teknologi digital sendiri yang pertama sebagai sumber informasi, kedua membangun kreativitas, dan untuk yang ketiga itu sebagai komunikasi. Lanjut, Pak. Kemudian yang kelima ada pembelajaran jarak jauh, jejaring sosial, mendorong pertumbuhan usaha, kemudian memperbaiki pelayanan publik. Nah,
perkembangan teknologi tidak lepas dengan yang namanya inovasi. Nah, inovasi ini memberikan peranan penting, diantaranya penggantian peran manusia oleh mesin. Nah, kalau dulu penjaga toko itu sekarang bisa dengan teknologi e-commerce ya Bu. Kemudian penjaga gerbang tol juga secara bisa otomatis dengan e-money, taksi, kemudian rumah produksi, buruh pabrik, dan data entry pun sekarang ada big data. Lanjut Pak. Ya Bu. Ya, dampak inovasi dan teknologi dalam perekonomian. Nah, di sini dijelaskan ya dampak ekonomi yaitu transportasi. Sekarang yang sangat viral itu ada Gojek, sangat memudahkan sekali buat kita. Kita bisa transaksi mau pergi kemanapun cukup dengan mengklik yang dengan menggunakan handphone. Nah, sekarang lanjut ke topik utama. Bagaimana kita mendidik anak di era digital ini? Nah, otomatis kita selaku orang tua, di samping itu kita juga merupakan sebagai tenaga pendidik. Berarti kita mempunyai tugas yang sangat mulia dan tentunya ini juga bukan merupakan tugas yang mudah saja di era digital ini. Nah, sebelum kita bagaimana trik-trik dalam mendidik anak di era digital ini, kita harus mengetahui dulu bagaimana ciri-ciri generasi digital itu. Nah, generasi digital itu contohnya, nah ini banyak generasi itu yang sudah mengenal dengan media sosial. Kemudian generasi digital cenderung lebih terbuka, belak-belakan, dan berpikir lebih agresif. Nah, kemudian adanya kebebasan berekspresi. Kemudian di dalam proses belajar pun sudah mulai menggunakan perangkat IT. Nah, kita sebagai guru tentu dihadapkan dengan tantangan dan tuntutan profesionalisme. Nah, untuk tantangan guru sendiri, nah ini peserta didik adalah generasi digital native. Bahwa digital native itu adalah generasi yang lahir pada zaman era digital. Sedangkan kalau digital imigran ini adalah kita mungkin guru ya ini yang lahir sebelum era digital. Era digital itu terjadi sekitar tahun 80-an. Nah, kalau Bapak Ibu yang lahirnya sekitar 80-an berarti termasuk ke dalam ini generasi digital native. Nah, bagaimana kita untuk menjawab tantangan guru, kemudian tuntutan profesional. Nah, tuntutan profesional ini karena kita dituntut memiliki kompetensi, Ibu. Kompetensi guru ada 4, yaitu kompetensi profesional, pedagogis, kepribadian, dan sosial. Nah, tuntutan keprofesionalan ini tentu harus menjadi motivasi buat kita ya Bu, Pak. Nah, bagaimana caranya kita untuk memenuhi hal itu? Nah, yaitu dengan menjadi guru kreatif di era digital. Nah, sebelumnya telah dipaparkan oleh Bu Hetty bagaimana itu menjadi guru yang kreatif itu. Nah, di sini saya jelaskan poin-poinnya, ciri-cirinya menjadi guru kreatif. Ada 10 tip menjadi guru kreatif. Pertama, cinta profesi pendidik. Nah, tentu kita sebagai tenaga pendidik harus mencintai pekerjaan kita jadi dengan sepenuh hati. Kemudian yang kedua, pribadi pembelajar. Berarti kita tidak boleh berhenti dan tidak boleh merasa menyerah untuk terus belajar. Berpikir terbuka, kemudian menyukai tantangan, pandai berkomunikasi, bersahabat dengan buku. Kemudian cerdas menggunakan teknologi, pandai memanfaatkan keterbatasan, orientasi masa depan, serta tumbuhkan religiositas. Nah, ini Pak Bu, ini tantangan yang bisa kita jawab, yaitu menjadi guru kreatif. Kemudian, bagaimana mendidik anak di era digital bagi orang tua itu sendiri? Nah, yang harus orang tua pahami, pertama, harus tambah dulu pengetahuan kita. Nah,
Jadi kita selain sebagai pendidik, kita juga sebagai orang tua, maka di rumah kita juga harus tambah pengetahuan kita. Nah, kemudian mengarahkan penggunaan perangkat media digital dengan jelas. Jadi ibu memberikan peraturan disiplin kepada anak bagaimana tentang penggunaan media digital ini. Jadi jangan ibu ada batasan-batasan tertentu. Anak bisa menggunakan perangkat digital. Kemudian yang ketiga, imbangi waktu penggunaan media digital dengan interaksi di dunia nyata. Nah, ini tugasnya orang tua dapat mengimbangi paparan media digital dengan mengenalkan pengalaman dunia nyata seperti aktivitas berkesenian, kegiatan luar ruangan, olahraga, membaca interaktif, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, pinjamkan anak perangkat digital sesuai keperluan saja. Jadi kita seperti yang tadi jelaskan, kita tidak boleh terlalu bebas memberikan atau anak memegang media digital. Kemudian yang kelima, pilihkan program aplikasi yang positif. Jadi kita harus tahu dulu media yang dipakai oleh anak itu, ya di dalamnya itu ada fitur apa saja, kita harus tahu sehingga kita memberi batasan-batasan tertentu. Kemudian mendampingi dan meningkatkan interaksi. Nah, orang tua perlu mendampingi dan berinteraksi dengan anak selama penggunaan media digital. Jadi dalam arti kita di sini tidak boleh membebaskan begitu saja atau kita acuh cuek dengan ketika anak menggunakan media digital. Lanjut ya Pak. Yang ketujuh, gunakan perangkat digital secara bijaksana. Nah, di sini orang tua perlu bijaksana menggunakan perangkat digital selama berinteraksi dengan anak. Nah, kita juga ya Pak harus memberikan teladan ketika kita melarang anak untuk menggunakan ponsel misalkan, tapi kita sendiri di depan anak menggunakan ponsel. Jadi ada batasan-batasan waktu tertentu di mana kita bisa memegang ponsel, dan ketika kita juga ada waktu untuk bercengkrama dengan anak tanpa adanya ponsel. Kemudian yang ke-8, aktivitas dunia maya. Nah, aktivitas dunia maya, komunikasi jarak jauh ini selaku orang tua harus memberikan penjelasan dengan detail mana saja yang bisa konten yang bisa oleh anak jelajahi. Kemudian kita juga mengarahkannya apa saja yang bermanfaat. Lanjut ya Pak, yang 9, telusuri aktivitas anak di dunia maya. Nah, kita juga jangan terlalu dinina bobokan atau dalam arti kita jangan terlalu cuek dengan keadaan sekarang. Kita harus jauh lebih pandai Bu untuk mengaplikasikan perangkat IT sehingga kita bisa menelusuri jejak anak. Ini pun biasanya kalau anak yang sudah mulai pubertas atau anak yang menginjak remaja biasanya mereka sudah mengenal dunia maya. Lanjut Pak. Nah, bagaimana mengantisipasi atau mendidik anak usia 1-3 tahun. Nah, di sini ada poin-poin tertentu, yaitu 1, memiliki batasan waktu, kemudian memanfaatkan media digital dalam bentuk audio dengan baik, kemudian memfasilitasi memanfaatkan program dan meningkatkan perilaku proporsional pada anak, kemudian memanfaatkan informasi tentang berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda. Halo Pak. Ya, lanjut Bu. Ya. Kemudian yang kelima, menghindari tayangan program media digital yang mengandung unsur kekerasan dan seksualitas. Untuk penayangan televisi juga kita harus mensortir ya Pak, Bu. Jadi tidak boleh sembarangan televisi itu dinyalakan oleh anak kita, apalagi ini yang di bawah usia remaja. Kemudian menghindari tayangan program media digital yang menakutkan atau seperti kalau di Indonesia itu lebih dengan film-film yang horor seperti itu. Kita harus bisa meminimalisirnya dan memberikan penjelasan secara bijaksana. Kemudian yang ketujuh, menghindari tayangan program media digital yang menggunakan bahasa yang tidak senonoh dan agresif karena anak dapat mengingat dan mengulanginya lagi.
Yang kedelapan, menghindari tayangan iklan di media digital dengan konten yang tidak tepat untuk usia anak. Kemudian yang kesembilan, mendampingi dan berinteraksi dengan orang tua pengasuh saat menggunakan media. Jelas berarti ini kita tidak boleh melepaskan anak begitu saja saat menggunakan media. Kemudian yang ke-10, hindarilah penggunaan media dengan perangkat digital sebagai pengganti peran orang tua. Jadi kita dengan dunia kerja tidak boleh mengesampingkan keberadaan anak. Maksud dalam arti kita jangan terlalu fokus anak itu diberikan media digital dan kita hanya memonitoringnya lewat media digital saja. Nah, hal ini yang perlu dihindari. Kemudian untuk anak usia 4 sampai 6 tahun nah ini bagaimana cara mendidiknya? Memiliki kesepakatan bersama yang dipahami dan dijalani anak, memonitoring pelaksanaan dalam penggunaan media digital, kemudian memanfaatkan program aplikasi mendidik dengan kesiapan sekolah. Nah, seperti yang sekarang tayang TPRI ya Pak, Bu, ini sangat baik, edukatif sekali, jadi bisa dimanfaatkan untuk anak untuk belajar. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan program aplikasi mengajarkan perilaku berteman serta menghargai perbedaan dan keanekaragaman yang ada. Masih lanjut Pak? Waktunya masih ada? Ibu, silakan. Atau dipercepat saja atau bagaimana Pak? Ya, lanjut saja ya Pak ke Saja, Bu. Ya, mendidik anak untuk usia remaja. Nah, ini yang paling rawan ya Pak, yang harus kita sikapi. Bagaimana kita mendidik anak ketika usia remaja dihadapkan dengan era digital ini. Yang pertama, memiliki kesepakatan yang dipahami dan dijalani bersama, memonitoring pelaksanaan konsisten menerapkan frekuensi dan atas pelanggaran. Jadi di rumah juga diterapkan disiplin aturan-aturan ketika anak melanggar konsekuen dengan sanksinya. Kemudian yang kedua, memperkenalkan keanekaragaman ras, etnis, dan situasi ekonomi. Yang ketiga, mengajak anak berpikir kritis atas tayangan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan seperti, menurut kamu apa yang paling menarik dari video ini? Tentu yang ditayangkan juga ini yang unsur yang mengandung edukatif. Nah, yang terakhir, satu lagi Pak, itu mengajak anak untuk mengeksplorasi lebih jauh minat dan bakatnya. Jadi selaku orang tua kita harus tahu di mana bakat anak itu yang menonjol. Nah, di sana kita yang harus mengarahkannya. Kemudian yang ketujuh, menghindari tayangan iklan rokok, minuman keras, dan narkoba. Yang kedelapan, menanamkan etika berkomunikasi positif di media sosial. Jadi ketika anak berada di dunia maya, di dunia media sosial, ajari etika yang baik, bagaimana mereka untuk melakukan postingan-postingan yang mendidik sehingga tidak menyalahi dengan norma atau adat yang berlaku. Kemudian yang 9, memperhatikan pengaturan privasi dalam media digital, khususnya media sosial. Dan yang ke-10, membatasi aktivitas anak di sosial media. Nah, barangkali itu Bapak bagaimana trik-trik kita dalam mendidik anak di era digital ini, dari mulai anak usia balita sampai menginjak remaja. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf ini jadi agak grogi gini Pak. Ini gara-gara tidak bisa meng-share konten, jadi mungkin itu pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Apa-apa, lanjut aja Bu. Ya. Mungkin itu sudah selesai Pak. Ya, terima kasih Bu atas paparannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke acara diskusi atau tanya jawab. Yang pertama ada pertanyaan dulu yang melalui chat, yaitu dari Bapak Ano. Ano mengatakan, menurut hemat saya anak di zaman milenial tidak mengalami indahnya berpacaran seperti zaman dahulu, mungkin seperti zamannya Pak Cucu ya. Nah, nilai surat di kertas, wangi dikirim via pos dan sebagainya. Hanya saya ada yang dulu kita mengenal istilah milenium Bu. Nah, sekarang ada istilah milenial. Kira-kira perbedaan antara milenium dan milenial itu seperti apa? Mangga Bu.
Halo Bu, Iya Pak. ya, Terima. mangga Ini dijawab Bu. dari siapa ya Pak? Dari Pak Cucu. Ya Pak Cucu Ano Lesmana. Nah, kalau generasi milenial ya, yaitu generasi yang sekarang sedang dijelajahi, yaitu generasi era digital. Nah, kemudian kalau bagaimana dengan milenium ya Pak? Ya. Perbedaan milenial sama milenium gitu Bu. Ya, sebentar. Takut saya salah. Barangkali Pak Nur bisa ya, membantu. Baik Bapak Ibu, ya istilah milenium dan milenial ya sama saja lah. Seperti istilah fotosintesa dengan fotosintesis ya itu saja. Jadi milenium itu masuk ke abad 2000 itu dinamakan dengan milenium. Pada abad ini kita berada di abad 21, diawali pada mulai tahun 2000 ini. Jadi kita tidak terlalu merasakan kata milenial itu. Jadi keduanya merupakan kata yang sama. Mungkin seperti itu jawabannya Pak Ano. Baik. Kemudian ada juga anak usia 5 sampai 3 tahun tapi mereka sudah alamat rumah. Ya, halo, ada yang raise hand ini nomor 1 2 3 4 5. Ini siapa? Mangga mau bertanya. Halo? Ini anonim, ini hanya angka saja 1 2 3 4 5. Pak Mangga mau bertanya. Ya. Pak Bu, di sini kita kerjasama diskusi aja ya, sharing ketika menemukan permasalahan bisa kita selesaikan bersama ya Pak. Ya, itu Bu, seperti itulah. Halo. Ya, halo, Pak. ya Bu, ya silakan bertanya Pak. Saya Pak? Saya? Ya. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama si mana? Nama Yayat Hidayat Pak dari SMA Negeri 6 Tasikmalaya, dari Tasikmalaya. Ini cukup menarik sekali topiknya tentang mendidik anak generasi sekarang ya, milenial gitu kan. Halo? Ya, Pak. Ya, halo, ya, silakan lanjut Pak. Oh, masih jelas Pak suara terdengar? Ya. Baik, sedikit tadi menyinggung masalah perbedaan antara milenial dan milenium ya. Ya, silakan Pak. Pada dasarnya itu saya sepakat dengan istilah Bapak tadi ya. Pada dasarnya itu memiliki hakikat arti yang sama sih sebetulnya. Hanya kalau kita lebih jauh tentang kenapa ada istilah milenial dan milenium itu pada dasarnya adalah suatu kondisi di mana terjadi suatu loncatan atau ledakan situasi tertentu. Kalau dulu ada istilah sekitar tahun 2000-an itu terjadi ledakan penduduk atau apa. Nah sekarang konteksnya adalah dalam kerangka ledakan, artinya suatu loncatan yang luar biasa ketika adanya proses alih dari konvensional menuju di proses digitalisasi. Dan kita mengenal istilah saya lupa lagi istilahnya itu disruption ya Pak ya. Ya, disrupsi. Nah, disruption itu kan karangan Renaldia seperti itu. Itu hanya sebagai tambahan saja. Nah, yang ingin saya tanyakan dalam era generasi milenial seperti ini adalah tidak dipungkiri bahwa anak-anak era sekarang ini sangat dekat sekali gadget. Nah, dekat sekali dengan gadget. Nah, tadi sudah dipaparkan, sudah cukup jelas bagaimana cara untuk menangani anak-anak seperti ini. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana seorang guru, karena mau tidak mau, memang anak itu memiliki karakter dan pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda sepertinya. Karakter dan pengalaman yang berbeda-beda. Nah, sehingga dalam perkembangan belajarnya itu mereka sangat dipengaruhi oleh gadget ini, nah gitu. Nah, tadi kan disampaikan bahwa Bapak Ibu guru harus menguasai dan menguasai tentang teknologi.
Nah, dan memang tidak terlepas dari pengaruh orang tua juga itu senior seperti apa. Tapi kenyataannya ya orang tua dengan anak di sini ada semacam weakness tentang sosialisasinya itu. Daya apa istilahnya, daya ada kalanya orang tua kalah oleh anak. Nah, mungkin secara umum seperti itulah. Jadi ini mungkin sifatnya apa ya, opini atau apa, mungkin menurut Bapak atau Ibu bagaimana itu. Karena memang ini fenomena anak sekali apa kalanya kadang-kadang mungkin suatu saat kita akan bukan ditinggalkan ya. Dalam arti ketika kita mengajar satu topik tertentu, anak sudah mengenal istilah tutorial, anak sudah mengenal video-video, kita akan seperti itu. Nah, kira-kira ini mungkin sebagai suatu wacana atau topik biar lebih jauh lagi, menurut Ibu dan Bapak, bagaimana nih kita efektivitas seorang guru dalam menghadapi anak-anak yang karakternya memang sulit diprediksi sebetulnya anak-anak sekarang itu. Nah, gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas masukannya. Mungkin ini dan juga bisa jadi pertanyaan. Mangga Ibu Ai di komentari berkaitan dengan pernyataan tadi yang Bapak sampaikan. Ya, terima kasih Pak. Untuk menyikapi fenomena seperti ini, kita selaku guru, seperti yang tadi sudah saya paparkan, bahwa kita harus jauh lebih ke depan dari apa yang informasi anak yang sudah diperoleh. Jadi sekarang di era digital, berarti guru sendiri yang harus lebih menguasai IT gitu. Guru harus jadi lebih terdepan. Jangan sampai justru informasi itu lebih istilahnya lebih didahului oleh anak. Bagaimana untuk di pembelajaran sendiri? Nah, yang saya pikir yang harus dilakukan oleh guru itu, guru menerapkan disiplin. Kemudian di setiap pembelajaran, guru juga mengarahkan bagaimana caranya penggunaan media digital itu dengan secara bijaksana. Kemudian arahkan aja bagaimana ini positif dan negatifnya yang akan terjadi jika anak ini melakukan hal ini dan anak melakukan hal ini di dalam media digital itu. Jadi kita jangan merasa tabu untuk memberikan penjelasan efek negatif dan efek positifnya dalam penggunaan perangkat media digital. Jadi sehingga anak itu sedikitnya menjadi tahu, oh ini teh sebenarnya ini tidak baik dan ini sebenarnya ini tidak boleh. Sebenarnya ini yang harus dilakukan. Mungkin itu Pak. Jadi yang harus dilakukan guru itu, guru lebih disiplin dan lebih bijaksana. Kemudian guru harus lebih terdepan. Itu Pak. Iya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, terima kasih. Iya, sip. Lanjut Bu, Pak. Baik, ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu, silahkan. Ini ada di chat ya Pak. Bagaimana? Chat. Dari Pak Nijar Suryadi ya Pak. Nijar Suryadi. Pak Nijar, pertanyaannya hampir sama dengan yang Bapak sampaikan barusan. Berkenaan dengan anak yang dengan gadgetnya itu. Ya, bagaimana cara agar tidak terlalu bantu pada permainan contoh konten atau gadget? Nah, itu dari Pak Nijar Suryadi, Bu. Ya. Nah, ini bagaimana untuk mengantisipasi bahwa anak itu ketergantungan dengan gadget. Ya, pengalaman saya sendiri, saya juga memiliki anak kecil, setiap hari pasti selalu ketagihan dengan gadget. Nah, upaya-upaya yang saya lakukan diantaranya ketika saya berada di rumah, saya otomatis ketika sedang bersama dengan anak, saya harus lepas dengan yang namanya ponsel. Berarti saat ketika saya berkata tidak boleh, maka kita sendiri sedang tidak menggunakan handphone. Karena kebanyakan misalkan orang tua itu melarang anak, sementara orang tuanya sendiri memperlihatkan sering menggunakan handphone. Karena secara tidak sadar itu kan memberikan contoh penggunaan membenarkan dengan penggunaan digital itu. Kemudian kita bisa mengalihkan anak agar tidak terfokus dengan gadget. Kita beri ruang-ruang alam bebas, Pak. Anak diajak bermain, kemudian dilihat kemampuannya atau bakatnya apa. Kita bisa arahkan. Kalau anak kecil bisa menggambar, ya kita ajak. Banyaklah meluangkan waktu untuk anak sehingga anak tidak terfokus dengan gadget. Ketika permainan yang kita berikan dengan bermain dengan alam, ceria gitu, insya Allah anak akan tidak tergantung dengan gadget. Barangkali ini Pak, ya Pak. Ya, Pak Nijar, itu jawaban dari Bu Ai. Yang
lainnya mungkin Bapak Ibu yang mau bergabung atau mau memberikan pernyataan atau pertanyaan, silakan. Mudah-mudahan Boleh jawabannya ini tidak tunjukkan puas ya tangan, Pak. raise hand, atau yang lainnya. Halo. Mudah-mudahan puas ya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Halo. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktunya hanya tinggal 2 menit lagi. Maka baik, kita closing aja ya. Ya. Halo, baik. Ini masih ada Ya. Oh, ini udah ya, Pak Nijar. Bagaimana cara tidak terlalu terganggu? Udah ya, Pak? Udah selesai. Ada yang lagi mau bertanya lagi? Halo? Bapak Ibu? Dari 17 peserta atau partisipan, ini yang mau bertanya? Baik. Karena waktunya tinggal 1 menit lagi, saya harus memberikan closing ini atau memberikan pernyataan. Dan juga saya berbagi waktu dengan Pak Dede Rahayu bahwa anak merupakan generasi kita yang akan datang, maka mendidik anak harus sesuai dengan kebutuhan dan juga zamannya, dan juga kita harus tidak terlalu ketat dan juga tidak terlalu longgar. Berikan anak pendidikan yang baik. Baik, itulah pemaparan materi yang kita diskusikan pada malam hari ini. Saya atas nama moderator dan saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri expert yaitu Ibu Ai Indayani. Saya kembalikan ke host Bapak Dede Rahayu MPD. Padanya kembalikan. Ya, atas nama moderator terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak De, silakan Pak De. Pak De, halo. Pak De. Pak De, mangga Pak De. Halo. Ya, halo. Ya, terima kasih kepada Ibu Ai selaku presenter yang sudah memberikan materi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Juga terima kasih kami ucapkan kepada Pak Nur Yakin yang sudah moderator pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan juga bermanfaat dan alhamdulillah atas apa kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dari kami, saya Dede Rahayu sebagai host banyak mengucapkan terima kasih atas segala atensi, perhatian dan kerjasama semua. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali bersama Bapak dan Ibu yang hebat. Oleh karena itu kita akhiri saja. Ya, salam Jabar juara. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai Pak ya? Baik, Pak Nur Yakin. Ya, sudah selesai. Alhamdulillah lancar. Terima kasih Bapak dan Ibu. Aduh, gara-gara share konten Pak, jadi grogi. Jadi ya, anyway. Jadi alhamdulillah lancar, Bu. Jadi membuyarkan ya konsentrasi. Nah. Pak, kita kapan lagi beli itu, Pak? Tadi? Halo? Ya, Pak. Tujuh, iya, sinyal ya teh. Kira saya. Besok jam 1 siap. Bapak masih memerlukan saya tidak? Pak Nur Yakin host. Anjing wae Pak. Pada Senin pada anjing. Senin atunya Pak. Abi anjing mah minggu mah bagian weekend. Senin anjing mah libur banyak. Halo Pak Dede. Bapak Abdi makan atau selunas ya Pak. Tapi Billy Bapak Priyogi mah siap lah. Abdi nggak bantos. Ayo mah libur lah.
umat mohon Abi